Rekan-rekan pemirsa, saat ini saya akan menyampaikan reformasi 98 telah gagal. Ayo kita kembali ke Orde Baru. Kita ketahui bersama tahun 98 terjadi gerakan reformasi untuk menurunkan, melengsarkan Presiden Soeharto dari jabatan presiden. Dan pada akhirnya tanggal 20 Mei Presiden Soeharto mengundurkan diri, menyatakan berhenti. Presiden Soeharto akhirnya menyatakan berhenti tanggal 20 Mei 1998 dari posisinya sebagai Presiden Indonesia. Nah, gerakan reformasi 98 itu dimulai karena mengangkat tema itu karena bisnis anak pejabat. Yang disorot itu adalah bisnis para anak pejabat pemerintah. Kemudian yang kedua, maraknya korupsi, banyaknya korupsi. Yang ketiga, kurs dolar yang tinggi, saat itu sampai mencapai 16 ribuan. Dari 2.500 sampai mencapai 16 ribuan, sampai bahkan 17 ribu. Dan yang keempat, harga-harga yang mulai tidak terkendali. Harga-harga yang mulai naik tidak terkendali. 4 hal itu yang menjadi dasar gerakan reformasi. Kita sekarang lihat hasilnya. Mulai dari setelah pemilu 99, dari sejak pemerintahan Gus Dur sampai sekarang. Yang pertama, bisnis anak pejabat. Apakah telah berhenti? Tidak. Masih ada, masih banyak, bahkan makin banyak. Poin itu membuat reformasi 98 gagal. Yang kedua, maraknya korupsi. Apakah setelah reformasi 98 korupsi jadi berhenti, jadi hilang? Tidak. Korupsi jadi malah makin banyak. Dan jumlah orang yang korupsi makin banyak, dan jumlah yang dikorupsi per orang koruptor itu juga makin banyak. Yang ketiga, kurs dolar yang tinggi. Mencapai angka waktu itu 15 ribuan. Nah sekarang kurs dolar juga segitu. 15 ribuan. Jadi di poin ketiga ini, kurs dolar yang tinggi, apakah berhasil diselesaikan oleh reformasi? Tidak. Jadi reformasi 98 gagal di kurs dolar yang tinggi. Dan yang keempat, harga yang naik tak terkendali. Sekarang apakah harga terkendali sesudah reformasi? Tidak juga. Harga tetap tinggi. Jadi 4 poin. Bisnis anak pejabat, maraknya korupsi, kurs dolar yang tinggi, dan yang keempat, harga naik tak terkendali, itu tidak bisa diselesaikan oleh reformasi. Jadi reformasi 98 telah gagal. Karena itu, ayo kita kembali ke Orde Baru. Ingat, waktu Orde Baru, Menteri, terutama Harmoko, selalu berkata, menurut petunjuk Bapak Presiden, harga gabah sekian. Harga wortel tanpa daun sekian. Harga kol gepeng sekian. Harga cabai merah keriting sekian. Jadi harga-harga itu dikontrol. Terkontrol, terkendali, menurut petunjuk Bapak Presiden. Karena itu, ayo kita kembali ke Orde Baru. Reformasi 98 telah gagal. Ayo kita kembali ke Orde Baru. Demikian dari saya. Jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, komentar, dan share. Terima kasih.